kita sempat juga waktu sekolah itu bertanya-tanya ke Tuhan, ini sebenarnya kita belum cerita ke siapa-siapa, cuma dihamba dulu. Iya, ya. Cuma hamba dulu ya. Cuma Jadi awal mulanya itu sempat kita bertanya-tanya ke Tuhan, kenapa kita diterima di kedokteran gigi? Apa maksudnya Tuhan? Ketika apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan justru tidak tercapai karena yang kita harapkan kan masuk TNI. Kita justru walaupun pendek sih, memang kita ada kekurangan pendek. Tapi dari Kembali lagi di Cuma Hamba, bukan Hama. Ulang. Lain dulu. Cuma Hamba. Atau Karun lagi bilang ini. 1, 2, 3. Cuma hamba, Bukan hama. Iya. Cuma hamba bukan hama. Itu tagline di podcast ini. Oh iya, Kak. Mungkin teman-teman bingung juga. Ada orang baru lagi nih. Boleh langsung kenalan dulu. Kenalan dulu. Iya, kenalkan saya Catra. Nama lengkap atau? Terserah. Catra saja. Catra ya. Saya Catra, saya dokter gigi. Selanjutnya Ada info-info yang mau dikasih tahu soal caleg. Nanti IG-nya di Nanti Iya, ada spill. IG. Main Instagram, FB atau? iya IG, FB. Dan sekarang memang sibuk sudah dokter gigi, misalnya kan bisa saja buka praktek atau lagi apa. Sekarang kesibukan. Sekarang kesibukannya lagi handle 3 tempat praktek. Wish. 1 klinik, 2 klinik, 1 tempat praktek pribadi. Nanti untuk klinik ada di klinik Rilan Bitung, kemudian klinik Pol Air, kemudian tempat praktek dokter gigi Vilsi. Di Bitung Di Bitung semua. 3 tempat, berarti Iya, Kak, berpuluhan banyak ini. Oke, mungkin Iya. pengalaman mungkin sebagai dokter gigi kan Kak, sebagai kan seorang Kristen juga. Iya. Kenapa mengambil, misalnya ada motivasi apa begitu bro sampai memilih untuk menjadi dokter gigi itu? Ya, dari awal cerita Iya. dari awal ya. Oke. Jadi sebenarnya menjadi seorang dokter gigi itu tidak ada dalam benak sejak sekolah Iya. pada awalnya. Cita-cita dulu pasti karena kebetulan latar belakang orang tua TNI. Dan Jadi cita-citanya pertama ingin mengikuti jejak karir orang tua. Terus tiba-tiba waktu SMA itu ada teman ngajak karena katanya, Cat, kita masuk jalur undangan nih di Universitas seluruh Indonesia. Waktu itu tes masuknya SNPTN jalur undangan. Dan teman kita bilang, nggak usah ambil jangan ambil fakultas yang katanya ya menurut beberapa orang fakultas yang kurang bergengsi lah ceritanya ya, kurang bergengsi. iya. Di beberapa fakultas itu kurang bergengsi, sehingga dia ngajak bilang, Cat, orang ambil universitas di Manado saja, tapi fakultasnya ya kedokteran lah. Terus kita ngomong begini ke dia, jangan ambil kedokteran umum, susah karena berdasarkan bukan pengalaman sih, kalau dikaji-kaji soal pembelajarannya kan katanya susah. Ya udah ambil kedokteran tapi yang gigi aja. Paling kalau kedokteran gigi katanya cuma cabut, tambal, bersih karang gitu-gitu, bikin gigi palsu. Nah, akhirnya oke, kita ambil kedokteran gigi. Singkat cerita, kita berdua tembus langsung di kedokteran gigi. Ya secara manusia mustahil saat itu, tetapi di balik proses masuk kedokteran gigi itu yang kita katakan mustahil itu karena gini. Sebelumnya 1 hari sebelum itu kita sudah cek nama kita masuk enggak di kedokteran gigi. Karena ya tahulah Manado kan ada informasi-informasi yang kita bisa dapatkan di beberapa personal oknum. Jadi pas dicek
ternyata katanya kamu enggak masuk di kedokteran gigi. Oh. Singkat. Terus pada saat hari pengumuman itu jam 5 pagi harus buka online. Jadi dulu itu kan belum ada wifi kayak sekarang. Iya. Dulu itu pasti masih pakai modem. Iya. Jadi masih colok modem, terus masih reload. Iya. Tiba-tiba orang tua dapat telepon. Terus yang nelpon kebetulan ya kenal lah, Iya. yang tahu jalur prosedurnya. Dia telepon, dia bilang, "Loh, kamu bayar berapa?" Oh. Kamu bayar berapa? Katanya tadi malam dicek nggak ada nama. Tiba-tiba jam 5 pagi selesai saat teduh, biasa. baru mau reload ke link pengumuman, sudah ditelepon duluan. Yang akhirnya ketika dibuka kita tembus di kedokteran gigi. Luar biasa ya. Bingung, sempat bingung ya. Sempat bertanya-tanya, kenapa harus kedokteran gigi? Padahal ya kalau mau sekuler, cita-citanya banter-banter perawat lah. Oh, iya. Karena Cuma serius itu bayar berapa itu, Bro? nah ini nanti akan disimpulkan di akhir cerita ini. Iya. Cuma ini Itu gimana, Kak? jadi Kesaksian. ini ya, apa namanya? Ini jujur juga mau Iya, ngomong. Ini Bro Catra ini jadi inspirasi bagi Oh, iya. khususnya pemuda remaja. Termasuk anak saya sekarang juga suka masuk ke kedokteran gigi gara-gara lihat ini. Iya. Cuma kan ada stigma ya. Iya. Dokter gigi itu mungkin lebih dalam tanda kutip lebih mudah atau gimana, tapi kalau udah terjun katanya biayanya apa namanya alat-alatnya mahal katanya. Iya. Jadi memang kalau dikatakan tadi stigma ya, Iya. stigma soal kedokteran gigi itu lebih gampang atau lebih susah dari kedokteran umum. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi sebenarnya teorinya hampir sama dengan kedokteran umum. Tetapi untuk keluar selesai lulus jadi dokter giginya itu susah sekali. Kita saja angkatan 2011. Selesai S1 2015, selesai koas karena Covid dan kelaweran. Iya. Selesainya itu di 2021. Jadi kurang lebih menghabiskan waktu 10 tahun 10 untuk tahun, ya. coba itu 5 tahun sekolah betul-betul Iya. bisa spesialis mungkin. Iya. Kalau 5 kedokteran tahun umum. sekolah betul-betul, 5 tahun sisa bisa sekolah kita, Bro. Iya, Kalau dia udah usaha udah jadi mungkin. pendeta. Betul. Dokter. Buka Nah, usaha udah lumayan. iya. Jadi memang Cicil rumah suruh lunas itu, Kak. jadi jadi sekolah ke kedokteran gigi itu memang susah-susah gampang. Iya ya. Kalau dosen saya sempat bilang begini, menjadi seorang dokter gigi itu harus pintar-pintar, nggak cukup dengan pintar. Pintar. Gitu. Tetapi kembali lagi di cerita awal. Nah, sebenarnya kan mustahil tadi kan kita katakan untuk masuk nih. Iya. Untuk masuk ke kedokteran gigi itu mustahil. Sehingga kita saja masuk ke Unsra tanpa tes. Oh. Terus berbicara uang pembangunan dan sebagainya cukup terjangkau dan kita rasa semua orang masih menjangkau. Oh, iya. Boleh spill SPP waktu itu. Terserah. Dari bro. Waktu itu SPP kita itu kena 2 juta loh. Jadi dibanding sekarang yang mungkin kedokteran itu 7 bahkan ada yang sudah 15-an. digit ya? Iya, 2 digit sekarang. Kita masih cukup murah. Iya, 10 tahun Masih terjangkau 10 tahun yang lalu dan bertahan di sampai selesai. Sehingga kalau mungkin kalau mau dipikir-pikir Kang, sekolah kedokteran gigi itu ya betul memang beli alat, Iya, beli buku. Itu katanya Ada mahal. biaya-biaya itu. lain. Iya, Mahal. tapi sebenarnya yang untuk praktek itu Iya. kan. paling mahal itu kita ngurus pasien Kak. Iya. Mungkin Bro kan pernah ngerasain Iya. ngurus pasien itu, apalagi kalau pasien anak itu Kak, Iya. dari jemput, makan dia, pulang sampai dia servis lah. iya, servisnya itu supaya dia nggak nangis saat perawatan itu yang sulit. Ya, itu yang membuat beberapa koas atau mahasiswa kedokteran gigi tahap klinik itu susah selesainya di situ. Anak-anak susah, apalagi lansia kan pasien koas gigi itu dari anak-anak sampai lansia. Iya. Nah, sehingga itu tercipta stigma tadi. Cuma kan sekarang kalau posisi Catra secara personal sudah terbayarkan, Iya. Iya. sudah dapat 3 pekerjaan. Ya itu, makanya tadi kan ngobrol-ngobrol dengan Ya. anak kan. Saya bilang gini,
Ini juga, jadi podcast kita ini sebenarnya bukan cuma rohani-rohani juga ya, banyak hal ya yang bisa Lebih kita ke bahas hidup. ya. Iya, saya bilang kan memang kalaupun mahal itu kan relatif. Ya kan? Relatif. Apalagi sekarang betul tadi apa dosennya Catra bilang, jadi dokter gigi mesti pintar-pintar gitu kan. Nah, yang penting ada keahlian, ada skill ya, teladani itu tekuni itu baik-baik. Nanti ke depan kan sekarang kalau punya keahlian, ada orang-orang di luar sana yang punya modal yang misalnya mau iya. bangun apa klinik atau apa itu kan bisa ini kan saling support, saling Iya. nanti tinggal bagi hasil atau apa iya, gitu kan. Hmm. Bisa dikembangkan begitu Iya. kan. Nanti bisa rekrut yang dalam bidang kesehatan juga tapi dalam disiplin ilmu yang lain misalnya kan apoteker. saling support gitu. Kayak sekarang dijalani di klinik gitu Iya. kan. Iya. Kerja sama orang tapi bisa juga nanti kemudian bukan Iya. cuma kerja, bisa saling Bikin. share ya dengan ini kan bisa kan juga gitu bikin kan. klinik sendiri nantinya kan. Gitu. Iya. Banyak hal kan bisa dikembangkan. Gitu. Bisa bikin klinik sukses, bisa support cuma hamba. Kalau tadi ya kalau tadi kan Kak Roland sempat angkat kata-kata modal ya Kak. Betul. Iya, iya. Sebenarnya ini berdasarkan kita pribadi ya. Iya. Kita kalau modal kepintaran mungkin pas-pasan. Modal skill kita jujur kita sempat tes psikologi waktu SMA. Psikologinya kita kurang stabil di menjalani aktivitas yang terus-menerus yang intens. Jadi, di kedokteran gigi ini, berulang. waduh itu tekanannya tinggi sekali. Mudi Dan- ada mudi. Ya, juga. betul. Mudi. Kita kalau mengerjakan sesuatu Iya. harus mood dulu baru hasilnya maksimal. Kita seperti itu Kak. Jadi mungkin modalnya kita kurang untuk menyelesaikan sekolah ini. Tapi ternyata kita sempat juga waktu sekolah itu bertanya-tanya ke Tuhan. Tuhan, ini sebenarnya kita belum cerita ke siapa-siapa, cuma dihamba dulu. Iya, ya. Cuma hamba dulu ya. Cuma Jadi awal mulanya itu sempat kita bertanya-tanya ke Tuhan, kenapa kita diterima di kedokteran gigi? Apa maksudnya Tuhan? Ketika apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, justru tidak tercapai karena yang kita harapkan kan masuk TNI. Kita justru walaupun pendek sih memang kita ada kekurangan pendek. Tapi jadi itu kekurangan sehingga kita melebihkan di poin yang lain untuk mempersiapkan kita tujuan ini tercapai. Seperti dari nggak tahu renang belajar renang. Oh ya. Terus dari pelajaran umum IPA itu kita perkuat supaya katanya kan kalau masuk akademi atau TNI harus perkuat di basic pembelajaran itu. Psikologi kita bina mati-matian. Ternyata ndak diizinkan, ndak diizinkan ke arah sana, justru diizinkan ke arah sini. Yang mungkin pertama faktor orang tua juga mendoakan yang terbaik. Kemudian kita terus bertanya ke Tuhan, kenapa kita harus jadi dokter gigi? Singkat cerita, kita mendapati jawabannya setelah kita menjadi dokter gigi. Jawabannya setelah kita menjadi dokter gigi, kita tahu arti fungsi alat. Jadi di dalam kedokteran sebenarnya ini kita persiapkan waktu kita mau wisuda. Wisuda pelantikan dokter kita mau bawa kesaksian di gereja. Cuma karena kita masih simpan susunan firmannya karena kita tersistematis kita mau susun, kita mau menyaksikan apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai seorang dokter gigi. Dia mempermudah tugas host. Tadi mau tanya itu soal pekerjaan dengan pelayanan. Dia langsung jawab ini. Bagus. Karena kita supaya kita mau ngomong apa. Oh, kita ingat kita pernah susun kesaksian di tahun 2020. Karena kita waktu 2020 sudah tertekan, posisi orang tua habis sakit. Posisi orang tua waktu itu baru habis sakit operasi kan. Kita langsung bilang Tuhan, kita mau tahun depan kita mau selesai. Itu 2021. Dan kalau mau bilang siklus, mau cerita dari awal masuk sampai habis itu Kak, enggak cukup, mungkin panjang ceritanya. Banyak kesaksian-kesaksian yang Tuhan boleh buat sehingga kita bisa selesai. Nah, ketika kita sudah selesai jadi dokter gigi tadi, ternyata yang Tuhan mengajarkan kita sebagai dokter gigi itu kita bisa memahami arti fungsi alat.
Maksudnya bagaimana? Nah, ya. Jadi begini, berbicara menjadi seorang dokter, khususnya dokter gigi, Iya. dalam suatu tindakannya tidak lepas dalam pemakaian alat. Oke. Contoh apa nih? Mau apa coba? cabut gigi. Pakai tang. Nah, Iya. Terus apa lagi? kasih bersih karang gigi. Kasih bersih karang gigi, pakai scaler, pembersih karang gigi. Mau apa? Tambal. Tambal. Tambal ada instrumennya. Ah, Mau periksa sekalipun itu pakai ada alat untuk pemeriksaan. iya. Sehingga kita berpikir ternyata dalam kehidupan itu kita ini alat. Oh, ini Kita ini alat. warna-warni ya.